Niat itu antara tekad dan tindakan kudu bersamaan. Itu disebut dalam agama namanya niat. Bila tekad dan tindakan ini berbeda waktunya, maka disebut rencana. Bahasa Arabnya azam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadisul awwal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang yaitu apa yang ia niatkannya. Maka barang siapa ada oleh hijrahnya dia, yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka adapun hijrahnya dia yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa ada hijrahnya dia yaitu karena dunia yang ia akan mendapatkannya, atau perempuan yang ia akan menikahinya, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju kepada apa yang ia hijrah ilaihi, menuju kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita meneruskan pembahasan hadis yang pertama. Bila pertemuan yang lalu kita membahas al-a'malu, ya betul ya, maka malam hari ini akan membahas bin niat. Jadi sahnya amal itu dengan niat. Kata Nabi, sahnya amal itu dengan niat. Yang menjadi pertanyaan, niat itu apa? Niat itu apa? Jadi berbicara niat ini, saudara, ada 7 yang harus kita bahas. Moga cukup waktu sampai jam 10. Iya, secukupnya aja dah. Ada 7 pembahasan, singkat aja begitu. Yang pertama, mahiyan niyatu lughatan wa syara'an. Apa niat itu? Baik menurut bahasa maupun menurut terminologi agama. Itu pertama. Yang kedua, ma hukmuha, apa hukum niat itu? Wajibkah, sunnahkah, haramkah, makruhkah, mubahkah? Niat.
Ketiga, ma zamanuha, kapan niat itu, waktunya, kapan. Keempat, ma mahalluha, di mana tempatnya niat itu. Mulutkah, hatikah, atau mana? Udah berapa tuh? 4. Kelima, ma kaifiyatuha, bagaimana caranya niat itu. Apakah niat wudu sama niat sholat itu sama atau bagaimana? Kelima. Keenam, ma syartuha, apa syarat-syarat niat itu. Ketujuh, ma ghayatuha, apa tujuan niat itu. Ini nih ada 7. Kalau ngomong niat, ini satu bahasan. Nabi pakai bahasanya bentuknya plural. Niati, ada alif dan ta. Nanti aja kayaknya itu. Kenapa itu nabinya pakai niat panjang? Ada apa itu? Ini dulu nih. Moga cukup waktu. Saudara sekalian yang mulia, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat, maka yang pertama kita harus tahu niat itu apa. Niat, saudara, secara bahasa mutlaqul qasdi, mutlak menyengaja. Mau berbarengan, mau tidak berbarengan dengan perbuatan, secara bahasa niat. Contoh, besok kita mau ke Lumajang, mau lihatin Semeru, ada awan panas. Niat saya besok ke Lumajang. Ini secara bahasa niat. Padahal belum jalan. Jalannya besok. Itu menurut bahasa niat. Sebab niat itu mutlaqul qasdi. Nawa yanwi niatan fahuwa nawin wa dzaka manwiyun inwi la tanwi manwan. Mutlak penyengajaan, mau dia berbarengan mau tidak, secara bahasa artinya niat. Oleh karena segala sesuatu itu enggak mutlak bahasa, sebagai jembatan awal saja kita harus tahu terminologi niat dalam pandangan agama. Niat adalah, saudara, qasdus syai'i
muqtaranan bifi'lihi. Yang namanya niat adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Namanya niat. Jazakumullah khairan. Jadi yang namanya niat, saudara, menyengaja sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Itu niat. Jadi unsur kesengajaan itu tidak boleh lepas dengan tindakan. Kudu bareng dengan tindakan. Itu niat namanya. Bila unsur kesengajaan itu lebih dulu, sementara tindakannya nanti, disebut bukan niat dalam agama, namanya azam. Namanya azam. Jadi apa azam? Kalau azam rencana. Azam itu rencana. Niatnya sekarang, ngerjainnya belakangan. Nanti. Namanya rencana. Bahasa Arabnya azam. Bukan niat. Kita harus pahami. Namanya azam, bukan niat. Niat itu antara tekad dan tindakan kudu bersamaan. Itu disebut dalam agama namanya niat. Bila tekad dan tindakan ini berbeda waktunya, maka disebut rencana. Bahasa Arabnya azam. Contoh, ada orang bilang, ngapa itu sholat pakai usolli yang kagak-kagak aja? Begitu kata dia. Kan dari rumah menuju Al-Fatu dan niat. Begitu kata dia. Dari rumah menuju masjid udah niat. Ini namanya enggak faham. Niat itu kudu bareng dengan pekerjaannya. Sholat permulaannya mana? Permulaannya terakhirnya salam. Niat itu ditakbir. Tuh, begitu. Niat tuh posisinya takbir. Tuh orang dari rumah menuju Al-Fatu niat apa azam? Kenapa azam? Tindakan dan tekadnya tidak berbarengan. Duluan tindakan, pekerjaannya nanti. Tuh rencana. Kan udah niat dari rumah mau ke Al-Fatu mau sholat, udah niat. Belum niat. Tuh baru rencana. Kalau udah niat, enggak boleh sambil jalan-jalan. Enggak boleh sambil ngegas motor. Kan udah niat. Udah niat apa rencana? Rencana belum niat. Itu belum tentu sholat. Baru di tengah jalan ada temennya. Bang, si Anu tuh lagi bagi duit. Siapa yang datang ke rumahnya dibagi 3 juta. Mau ke masjid? Enggak. Kagak tuh. Kalau ada niat kagak boleh. Itu baru rencana. Namanya azab. Itu bukan niat. Kan menuju tempat wudhu dan niat wudhu. Belum. Baru
rencana. Sebab wudu pertama kali yang dibasuh wajah yang wajib, niat di situ. Emang udah basuh wajah? Belum. Pakai air, lah kagak orang jalan, tuh namanya rencana mau wudu. Belum tentu. Begitu, baru mau masuk tempat wudu, telepon bunyi. Ada orang ditagih susah banget bayar utang, sekarang datang ke rumah. Kira-kira mau wudu mau pulang dulu? Lah pulang dulu, tuh belum niat. Baru jadi niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li. Yang namanya niat menyengaja sesuatu dibarengin dengan tindakan, dengan pekerjaannya. Bareng. Kalau enggak bareng namanya rencana. Begitu. Sudah niat mau umroh, tuh bukan niat. Namanya rencana. Sudah niat? Belum. Kalau niat mah udah pakai baju ihram, tempatnya di tempat mikot. Itu kan masih di Maharta. Itu namanya bukan niat, rencana dalam tinjauan bahasa sama dengan niat dalam bahasa, bukan dalam terminologi agama. Tuh begitu. Bukan niat. Jadi niat tuh kudu bareng. Niat kudu bareng. Kalau enggak bareng bukan niat. Kalau enggak bareng. Ini mau sholat nih. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat bukan ini? Hah? Niat bukan? Bukan. Namanya apa? Lafad niat. Bukan niat. Niat kudu bareng. Begitu. Maka enggak perlu diprotes-protes. Ngapa tuh orang pakai usolli? Apa urusanmu ribet amat? Mulut-mulut dia. Usolli. Sholat itu nggak perlu usolli, emang juga di mana-mana begitu. Orang sholat mah nggak perlu usolli. Orang sholat make sarung aja ora sah. Apalagi pakai celana panjang. Orang sholat pakai celana panjang kagak. Emang apa? Hah? Emang udah sholat ngapa harus pakai celana panjang? Kalau pakai celana mah sebelum sholat. Maka bilangin tuh sama teman-teman kita di Al-Fat nih. Biar kita menjadi perhatian. Nih ada yang suka merokok nggak nih? Waduh. Bilangin tuh. Bagaimanapun biar dia ngaji hadisnya udah ngelotok. Ngaji hadisnya nih udah ngelotok, udah mantep. Begitu. Kalau dia masih ngerokok kagak boleh jadi imam, enggak sah. Pokoknya biar hadis yang ngelotok, baca Qur'annya fasih. Kalau dia masih ngerokok kagak sah jadi imam. Bener nggak? Emang apa? Iya masih ngerokok dia. Lu mau ngapa dia? Bisa diomelin pengurus masjid dia, dikata gila dia. Hah? Jadi saudara kita harus paham saudara. Tentang niat ini.
Jadi usolli itu udah niat belum? Kalau belum mah enggak perlu ribut. Kalau paham. Orang kita nyanyi Indonesia Raya dulu sebelum takbir. Boleh enggak? Iya boleh, suka-suka dia mau ngapain ke? Orang belum takbir mau belum sholat lagi Indonesia Raya aja boleh. Masa usolli diributin? Orang paham tentang mana niat, mana bukan niat. Begitu. Jadi kita harus paham. Innamal a'malu binniyat. Nih moga nggak nyampe Ramadan ini hadis. Itu begitu, saudara. Tuh niat. Fa in tarakha anhu sumya azman. Kalau dia tindakannya belakangan, unsur tekadnya duluan, namanya azam. Bahasa Indonesianya rencana. Iya. Bagaimana kalau puasa begitu? Maka ada beberapa ibadah yang kesulitan bareng antara tekad dengan tindakan. Maka ada beberapa ibadah yang tidak mesti bareng karena kesulitan bareng. Maka ada beberapa ibadah azam bimakna niat dalam beberapa macam ibadah. Contoh puasa. Puasa tuh mulainya dari mana? Puasa awalnya mana, akhirnya mana? Akhirnya puasa apa? Asar. Terbenam matahari itu terakhir puasa. Awalnya terbit matahari. Oh, terbit fajar. Terbit fajar. Adzan subuh. Terbit fajar. Itu awal puasa. Ini nggak bisa bareng. Islam itu menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu manusia, satu jiwa kecuali yang dia mampu. Sulit kita membarengi terbit fajar. Mau puasa ngintip-ngintip dulu, udah fajar belum? Mana si fajarnya tidur mulu? Begitu. Kita bingung untuk ngintip terbit fajar. Niat sesudah terbit kagak jadi. Berbarengan dengan terbit kagak jadi. Ngintip terbitnya susah. Jadi kita malam gak boleh tidur, nyari-nyari dulu. Susah kita. Dan agama enggak pernah nyulitin kita. Maka Nabi paham itu. Wis puasa meniatnya sebelumnya aja. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang niatnya bukan di malam, tidak sah puasanya. Siapa orang yang niat puasa wajib bukan di malam hari, kagak sah puasanya. Kenapa? Karena sulit membarengi terbit fajar. Jadi puasa yang penting malam itu niat. Ini maghrib nih sekarang nih, niat puasa besok. Jadi karena udah malam. Sah. Begitu. Habis taraweh niat. Padahal puasa belum tuh.
baru rencana besok puasanya. Karena memang sulit ngebarenginnya, maka puasa kategorinya niat pada bagian azam, tapi dihukumi niat oleh agama. Karena sulit berbarengan terbit fajar, kesulitan ngintai-ngintai fajar, kesulitan. Maka puasa mau dari malam nggak apa-apa, puasa. Tapi puasa wajib. Adapun puasa sunat nggak apa-apa, siang juga niatnya. Jam 8 niat boleh. Puasa Senin Kamis boleh. Pulang dari masjid hari Rebo, dari masjid ada pengajian Rebo pagi, dipikir ada NU nasi uduk. Apaan? Iya, ada nasi uduk, kagak ada. Ya, sampai jam 7:30 belum sarapan. Pulang ke rumah, nanya sama bini, ada sarapan? Boro-boro lu belum bagi duit. Kata bini begitu. Kalau begitu gua mau puasa aja dan niat dah. Jadi puasa sunat meniatnya siang gak apa-apa. Yang penting belum dohor dan belum kena apa-apa. Tapi kalau udah makan nasi uduk mau jam 8 niat puasa, ya kagak jadi. Begitu. Nabi begitu. Pulang ke rumahnya, Siti Aisyah nanya, ada sarapan apa Aisyah? Enggak ada. Kalau begitu saya hari ini niat puasa. Niat. Jadi. Itu puasa apa? Puasa ora ada sarapan. Enggak apa-apa. Dapat. Yang penting belum makan, apa belum melakukan yang membatalkan puasa. Begitu. Niat. Jadi niat adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan tindakannya. Kalau tidak berbarengan namanya azam. Itu niat. Lalu apa hukum niat? Niat ini saudara, hukumnya kebanyakan wajib. Kebanyakan wajib. Wajib niat. Makanya menghiasi kitab fikih lebih daripada 70 bab fikih bergantung pada innamal a'malu binniat. Kudu niat. Wudu ada niat. Tayamum ada niat. Wudu ada, tayamum ada niat. Salat ada niat. Zakat, puasa, haji, wakaf dan seterusnya. Kudu ada niat. Ada niat. Niat ini berpengaruh. Niat. Kebanyakan wajib. Tapi ada kalanya sunat. Niatnya tindakannya ada. Contoh mandiin mayit. Mandiin mayit itu hukumnya sunnah. Mandiin mayit hukumnya
wajib. Niat mandiinnya sunnah. Enggak niat, enggak apa-apa. Yang penting dimandiin. Begitu. Ada kalanya tindakannya wajib, niatnya sunnah. Karena itu umumnya niat itu wajib. Tapi ada keluar dari umum. Seperti mandiin mayit. Mandiinnya wajib, niat memandikannya sunnah. Begitu sebaliknya berbicara wuduin mayit. Niatnya wajib, tindakannya sunat. Wuduin mayit itu hukumnya, waduh nggak paham ini. Kalau ada orang mati, apa yang wajib sama kita? Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. 4. Kalau ada orang mati, kewajibannya 4. 1, mandikan. 2, kafankan. 3, sholatkan. 4, kuburin. 4. Kalau wuduin, oh iya baik. Wuduin mayit itu hukumnya, ada mayit agak diwuduin, bagaimana? Boleh nggak? Hah? Yang bener nih. Waduh, bingung juga. Hah? Kenapa boleh? Sunnah. Cuma nih wuduin emang sunnah. Niat mewudukannya wajib. Kalau wuduinnya kagak niat tuh si amil, kagak jadi wudunya. Namanya bukan wudu, siram doang. Kalau wudu kudu niat ya. Nawaitul wudu al-masnuna lihadzal mayyiti lilaital. Aku niat mewudukan mayit ini, sunat karena ta'ala. Niatnya wajib, mewudukannya sunat. Ada niat wajib, tindakannya sunat. Contohnya wuduin mayit. Ada tindakannya wajib, niatnya sunnah. Contohnya mandiin mayit. Tuh, umumnya niat ini wajib. Umum. Hukumnya tuh. Lalu apa tujuan niat? Tujuannya agama nyuruh innamal a'malu binniyat. Ini untuk apa niat ini disuruh? Maka tujuan niat banyak. 1 di antaranya litamyizil ibadah min ghairiha. Tujuan niat itu di dalam sebuah ibadah untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Kita pengen bisa membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah, maka yang membedakan adalah niat. Contoh, kita mandi pagi, disiram badan kita dari ujung pala sampai ujung kaki, mandi pagi. Ama mandi habis tidur sama bini, siram juga. Ini tindakannya sama, siram-siram juga. Biar kata bujangan, bujangan tuh suka mandi basah enggak? Hah?
Suka nggak? Suka. Di mana mandi? Basah. Begitu. Mana mandi kering? Yang membedakan mandi ini ibadah dan mandi adat. Mandi adat tuh mandi pagi, mandi biasa aja. Yang bedain niat. Tiap pagi juga kita mandi. Basah, ya basah. Mandi mah. Tapi enggak ada niat, namanya mandi adat. Mandi adat, mandi biasa. Tapi ketika di hatinya ada niat mandi, mengangkat hadas besar dari sekujur badan, itu baru mandi itu terhitung ibadah. Jadi yang membedakan antara ibadah dan non ibadah adalah niat. Niat. Tuh begitu. Niat. Yang bedain. Kita lihat pada mandi dua orang. Yang satu mandi pagi. Yang satu mandi habis setubuh sama bini. Mandinya sama. Tapi yang satu dapat ganjaran. Yang satu ora ada ganjaran. Padahal sama-sama basah. Ada yang dapat ganjaran, ada yang kagak. Padahal mandinya sama-sama mandi basah. Yang membedakan yang satu dapat ganjaran dan tidak adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Dua, di antara tujuan niat litamyizi rutabil ibadat, untuk membedakan model-model ibadah, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Ini biar kita bisa beda adanya pada niat. Contoh, mandi Jumat sama mandi junub. Sama apa beda mandinya? Sama. Kudu basah dari ujung pala sampai ujung kaki. Mandi Jumat basah dari ujung pala ujung kaki. Mandi bersetubuh basah dari ujung pala sampai ujung kaki. Ini yang membedakan yang atu sunat, yang atu wajib adalah niat. Yang satu dia niat saya mandi karena mau sholat Jumat, sunat. Yang satu mandi, niat saya mandi karena mengangkat hadas besar, wajib. Ini yang membedakan niat. Maka niat di antara fungsinya membedakan tingkatan atau model ibadah. Ibadahnya sama, tapi yang membedakan model yang satu wajib, yang satu sunat, titik perbedaannya niat. Tiga. Ya, apalagi dato? Tempat. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat di hati. Niat itu tempatnya di hati. Tidak direken niat bila hatinya hampa. Meski mulut baca, meski, karena tempat niat posisinya hati. Bukan baca. Di hati. Ada orang bilang begini, puasa habis witir, selesai di masjid, selesai witir, kata pengurusnya, saudara-saudara sekalian, mari kita niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin anadai fardi syahri
Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat puasa bukan? Hah? Niat puasa bukan? Bukan. Apa namanya? Lafad niat puasa, bukan niat. Sebab niat tempatnya di hati, itu melafalkan niat. Bila kita rame-rame nawaitu sama godin, di hatinya nggak ada niat, enggak sah puasanya. Bagaimana dari dulu sampai sekarang umurnya 60 tahun, nggak ada yang bilangin itu puasa, enggak ada sah dari dulu. Karena dia enggak tahu niat tuh di mana tempatnya. Niatmu tempatnya di hati. Melafalkan niat sunat. Melafalkan tuh ngucapin. Ibarat solat usolli fardhu duhri, ibarat puasa nawaitu shauma ghadin, ibarat wudu nawaitu fardhul wudu atau nawaitul wudu'a li rabbil asghari. Ini melafalkan niat sunat. Ingat, melafalkan niat kalau barang sunat nggak usah ribut. Nawaitu sunat. Tujuannya apa sunat ini melafalkan? Untuk nolongin hati. Hati ini berkecamuk, banyak yang dipikirin. Badannya di masjid, di majelis taklim, hatinya 2 hari lagi jatuh tempo ini cicilan mulu hatinya. Jadi ini namanya hati berkecamuk, banyak yang dipikirin. Coba kita kerupuk, dari kaleng gede masukin kaleng kecil di hati, bisa-bisa. Udah berapa ya? Begitu. Gara-gara karena banyak yang dipikirin, maka dibantulah oleh lidah biar mantep. Dari kaleng gede kerupuk pas kaleng kecil, 1, 2, 3. Ini namanya ngomong nih ngebantu hati. Kalau langsung Allahu Akbar, tadi dohra pasar ya gua tuh ya, dohra pasar ya niatnya tuh. Gara-gara enggak ditolongin. Coba ditolongin usolli fardhu duhri. Jadi kan nantinya artinya waktu Allahu Akbar yang bakal dikerjakan sholatnya dohor 4 rakaat ngadep kiblat, jadi makmum, ada begitu. Ini nolongin. Kayak main bola. Itu main bola Chelsea atau apa ya, MU. Dia gol, kita diem aja, gol juga. Gol enggak? Gol. Tapi ngapa tuh orang Maharta waktu gol? Begitu. Apa tuh? Nolongin hati. Menyatakan hatinya bahagia. Ekspresi hati. Itulah melafalkan niat. Bagus. Begitu. Bagus. Begitu. Emang begitu. Tapi tidak wajib melafalkan niat. Yang wajib niat. Tempatnya di hati. Niat. Di hati. Niat. Tempatnya niat hati. Adapun melafalkan niat hukumnya sunat. Definisi niat, hukum niat, tujuan niat, tempat niat. Kelima, waktu niat. Kapan niat itu? Waktunya. Saudara, waktunya niat kudu bareng dengan tindakan, dengan perbuatan. Kudu bareng dengan awal perbuatan ibadah. Yang namanya niat, waktunya permulaan ibadah.
kudu bareng dengan permulaan ibadah. Kalau sholat permulaannya mana? Takbir. Maka niat kudu bareng dengan takbir. Kalau wudu yang pertama kali wajib mana? Muka. Maka niat kudu bareng dengan basuh muka. Itu namanya waktu. Waktu niat. Waktu. Itu niat. Jadi waktunya niat kudu bareng dengan awal ibadah. Awal ibadah. Kecuali tadi tuh kayak puasa tuh. Karena kesulitan ngebarengi dengan terbit fajar. Makanya dimundurkan niatnya. Azam bimakna niat pada bab puasa. Begitu. Niat haji. Ya waktu dia pakai kain ihram di mikot dia niat. Disitulah niat. Makanya kita dari hotel nih, dari hotel Madinah sudah pakai kain ihram, tapi masih pakai pici kayak begini. Enggak apa-apa, wong belum niat. Ntar niatnya di bir Ali, baru picinya dilipat masukin tas. Enggak apa-apa, wong belum niat. Itu mau baru persiapan mau ihram, belum ihram. Maka pakai minyak wangi dari hotel Madinah, semprot itunya tuh, apanya kain ihramnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena belum niat. Boleh pakai wangi-wangian? Ya boleh, wong belum ihram. Cuman baru make doang. Cuman kalau udah niat ihram umroh, bakal nggak boleh dia pakai wangi-wangian. Yang tadi ini wangi nggak apa-apa. Boleh. Tapi waktu dia pipis mandi dicopot, pakai lagi. Nggak boleh karena mengandung minyak. Tuh, itu begitu. Kan begitu dilihat. Kita harus lihat. Jadi waktunya niat bareng dengan permulaan ibadah. Maka lihat di dalam kitab-kitab fikih niatnya kudu bareng dengan awal membasuh wajah. Begitu. Niatnya kudu bareng dengan takbir. Takbiratul ihram. Itu ada itu. Karena dari waktunya. Lalu cara niat itu bagaimana? Saudara sekalian yang mulia, tentu cara niat berbeda-beda tergantung perbedaan ibadah. Wudu ya tentu beda cara niat wudu dengan niat sholat. Zakat ya beda antara zakat dan begitu. Ngimamin sholat. Nih kita sholat. Allahu Akbar. Kita nggak niat jadi imam, nggak apa-apa. Jadi. Tapi ganjarannya tuh. Kenapa? Karena nggak niat berjamaah. Adapun makmum wajib niat jadi makmum. Imam tidak wajib niat jadi imam. Kecuali Jumat. Kalau Jumat berjamaahnya wajib. Maka imam niat jadi imamnya sholat Jumat wajib. Kalau 5 waktu sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkad. Maka imam tidak diwajibkan niat jadi imam. Hanya dikasih opsi.
Kalau dia niat jadi imam dapat ganjaran 27. Kalau dia nggak niat jadi imam ganjarannya atu, makmum sah. Begitu. Maka karena imam itu enggak diwajibin niat jadi imam, Islam enggak ngajarin colek-colek mau makmum. Siapa tuh kalau mau ikut nyolek tuh? Belum ngaji. Kita jangan. Gitu. Mau ngapa? Iya. Mau ngapain colek-colek? Ini enggak paham. Enggak ngerti. Imam enggak wajib niat jadi imam. Apalagi yang kita angkat jadi imam ini mantan makmum. Paham gak mantan makmum? Contoh yang imamin maghrib Ustadz Kamal, ya kan? Terus siapa ini ya? Iya, Ustadz Kamal. Ustadz Kamal makmum. Ketinggalan 2 rakaat no maghrib. Pas masuk rakaat 3. Udah belum? Garuk-garuk jadi Pak Wiji juga. Saya minum dulu udah biar gak garuk-garuk. Tuh Ustadz Katmat tuh jadi makmum. Maka pas salam Ustadz Kamal dia diri. Saya datang. Pengen bermakmum, kita colek. Maka beliau dicolek niat jadi imam. Tadi ngikut Ustadz Kamal udah niat jadi udah dapat ganjaran 27. Saya colek niat jadi dapat lagi 27. 5 enggak ada 54 derajat. Maka enggak ada nyolek tuh. Begitu mengapa ya kita nyolek-nyolek? Enggak disuruh. Apalagi kalau imamnya lemah jantung mati kisos. Ini bikin mati orang. Enggak usah colek. Enggak ada pakai colek-colek. Tapi ada itu karena ndak ngaji. Main colek-colek aja. Begitu. Kalau mau makmum sama orang itu urusan dia, niat imam kayak kagak kayak terserah. Walaupun kita colek, gua ogah ngimamin lu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ganjarannya atuh. Kalau mau nolongin takbirnya aja yang kenceng. Sholli fardul maghribi dan Allah kata Ustadz, gua udah berjamaah tadi nggak perlu niat jadi imam. Nggak ada pahala 54 derajat, berjamaah 27 begitu. Jadi nggak perlu dia niat imam, nggak perlu wong masbuk mantan makmum. Tapi kalau ada orang sholat sendiri, kita ikut, dia niat jadi imam, dapat 27 sejak itu. Kalau nggak niat, nggak dapat. Inilah fungsi niat di antaranya. Maka cara niat itu akan berbeda-beda tergantung berbedanya ibadah. Lalu syarat niat. Apa syarat niat? Aduh, banyak. Saya nggak mau sebut semua. Ada 11. Waduh, lama. Salah satunya Islam. Syarat sah niat kudu Islam. Ada orang kafir niat puasa Ramadan kagak jadi. Kenapa? Dia puasa dari pagi sampai sore. Jadi nggak puasanya, nggak makan dari pagi sampai maghrib. Jadi nggak puasanya. Kenapa? Nasak
puasanya jadi. Dari mana kita bilang puasanya jadi? Enggak makan. Ada orang tidur dari jam 4 subuh, bangun-bangun adzan maghrib. Jadi enggak puasa? Kan kagak makan. Jadi enggak? Bukan. Syarat sah niat itu kudu Islam. Kalau dia tidak Islam, niatnya kagak jadi. Kalau niatnya kagak jadi, ibadahnya ora ada. Maka orang kafir nggak makan dari subuh sampai maghrib. Malam ikut niat. Nawaitu shauma godin. Fasih bahasanya. Fasih banget. Jadi nggak puasanya? Kenapa? Bukan ahli niat. Enggak ada pada kriteria niat. Sebab syarat sah niat kudu. Kalau enggak Islam niatnya enggak kalau niatnya enggak dihitung, ibadahnya enggak dihitung. Maka orang kafir biar bagus kayak apa ibadahnya, karena enggak ada niat. Kenapa? Orang kafir di neraka selama-lamanya di akhirat. Ada apa itu? Orang kafir itu di neraka selamanya. Kholidina fiha abada. Kekal di neraka. Kenapa? Karena dia niat pengen kekal kafir. Niat dia andai Tuhan kasih umur ribuan tahun tetap bertahan pada kekafirannya. Niatnya berpengaruh sama dia. Jadi kekal. Kenapa muslim kekal di surga? Karena dia niat andai Tuhan kasih umur panjang ribuan tahun tetap akan mempertahankan Islam. Sampai kapan? Sampai kapan aja. Berarti niat mengabadikan Islam. Maka balasannya keabadian surga. Niat. Begitu niat. Maka orang kafir berbuat baik boleh-boleh aja. Dapat ganjaran enggak dihitung bukan ahli niat. Kurang lebih demikian dah, terlalu malam. Ini baru bin niyati. Yang kedua, kenapa bin niyatinya pakai panjang alif dan ta? Niat. Enggak bin niyah. Besok aja. Ya, dikit-dikit lah ngaji. Wallahu a'lam bishawab.